Malam itu, langit mendung menggantung di atas jalanan sempit yang menembus hutan bambu menuju sebuah desa terpencil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Dito, seorang YouTuber horor dengan jutaan subscriber, memegang kemudi mobil sewaan sambil sesekali melirik jam digital di dashboard. Pukul 22.13. Ia menyukai jam-jam seperti ini, sunyi, gelap, dan penuh misteri. Di kursi penumpang, tripod dan kamera canggih terikat rapi, siap digunakan. Malam itu, Dito tidak datang sendirian. Ia ditemani Bagas, kameramennya yang juga rekan satu tim di kanal YouTube Mata Gaib. Namun, kali ini hanya Dito yang nekat masuk lokasi. Mereka sedang memburu konten eksklusif, makam keramat yang dipercaya menjadi tempat bersemayamnya arwah penjaga desa. Tempat itu tak pernah muncul di kanal manapun. Tak banyak orang tahu, karena warga sekitar menolak membicarakannya. Itulah yang membuat Dito semakin penasaran. "Gas, gue masuk sendirian ya. Lo tunggu di mobil. Kalau ada apa-apa, tinggal kabur," ucap Dito setengah bercanda, setengah serius. Bagas mengangguk canggung. "Yakin, bro? Tadi warga bilang, tempat itu bukan buat orang iseng." "Tenang, ini cuma tempat tua. Lagian, makin angker, makin banyak viewers." Dengan membawa kamera dan senter kepala, Dito menapaki jalan setapak yang mulai diselimuti kabut tipis. Udara malam terasa lembab, dingin menusuk sampai ke tulang. Di kejauhan, suara kodok dan jangkrik bersahut-sahutan, seperti lagu pengantar bagi makhluk-makhluk yang tinggal di tempat itu. Setelah berjalan sekitar 500 meter, ia tiba di pelataran makam. Ada gerbang besi tua yang sudah berkarat, sebagian tertutup ilalang tinggi. Di baliknya, terlihat puluhan nisan batu berlumut. Tapi hanya satu yang dikelilingi pagar bambu dan sesajen bunga yang tampak masih segar. Dito mengaktifkan kamera. "Guys, kita sudah sampai. Ini dia makam yang katanya paling keramat di desa ini. Katanya, kalau berani duduk di sebelah batu nisannya selama 5 menit, arwah penjaga bakal muncul." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, angin dingin berhembus kuat, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan. Senter Dito berkedip 2 kali sebelum padam. Ia cepat-cepat menyalakan ulang, lalu kamera pun ia arahkan ke sekeliling. Saat cahayanya menyapu ke arah kiri makam, terlihat sesosok pria tua berdiri diam di ujung pagar bambu. Ia mengenakan surjan hitam lusuh, dengan tongkat kayu di tangan dan tatapan yang dingin menusuk. Wajahnya keriput, namun matanya hidup. Terlalu hidup. "Maaf, Pak, saya hanya buat konten." "Enggak ganggu kok," ucap Dito, mencoba bersikap sopan. Tapi si kakek tak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Tiba-tiba si kakek membuka mulutnya pelan, suara parau menyeruak dari tenggorokannya. "Tempat ini bukan untuk mainan. Pulanglah sebelum dia bangun." Dito menelan ludah. "Siapa, Pak?" Kakek itu tak menjawab. Ia berbalik, melangkah perlahan ke balik pepohonan, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada suara ranting, tidak ada jejak langkah. Hanya keheningan yang mendadak pekat, seolah semua suara ditelan bumi. Dito masih merekam, tersenyum kaku ke arah kamera. "Oke, guys, barusan kalian lihat sendiri. Kayaknya ada penjaga makamnya, ya. Serem juga, tapi makin menarik nih." Ia pun melangkah lebih dalam menuju makam berpagar bambu. Tidak sadar, di belakangnya, bayangan panjang si kakek masih berdiri, menatap punggungnya yang semakin mendekat ke batas yang tak boleh dilewati. Dito terus maju memasuki area makam yang dikelilingi pagar bambu usang, sementara kabut malam makin tebal menyelimuti sekeliling. Kamera di tangan kirinya merekam setiap sudut, menciptakan suasana semakin mencekam. Sesekali ia mengarahkan sorot senter ke nisan-nisan berlumut, yang sebagian sudah miring dan tertutup lumut tebal.
Langkahnya terdengar berat di atas tanah yang basah, seolah menginjak kain kafan yang membusuk. Namun, rasa penasaran yang membara membuatnya melupakan semua peringatan yang tadi disampaikan pria tua itu. Dito yakin, semua itu hanya mitos biasa yang menghambat kreativitas konten horornya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan bambu, terdengar suara gemerisik daun kering. Dito menoleh cepat, kameranya pun diarahkan ke sumber suara. Dari kegelapan muncul sosok yang tak asing, pria tua yang tadi ia lihat di gerbang makam. Kakek itu berjalan perlahan, membawa tongkat kayu yang ujungnya terukir simbol-simbol kuno. Wajahnya penuh garis keriput, matanya yang tajam menatap langsung ke arah Dito tanpa berkedip. "Kau tak seharusnya ada di sini," ucap pria itu dengan suara berat, namun berwibawa. "Makam ini bukan untuk main-main, bukan untuk dijadikan tontonan." Dito menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Pak, saya cuma ingin membuat konten. Bukan bermaksud mengganggu." Kakek itu menggeleng pelan. "Kau tak mengerti. Di balik batu nisan itu, ada yang sedang tertidur. Jika kau teruskan, ia akan terbangun. Dan bukan aku yang kau harus takutkan." Dito mengangkat kamera, berusaha merekam seluruh pembicaraan. "Siapa yang tertidur? Kenapa warga takut? Katanya makam ini keramat, tapi nggak ada yang jelas dijelasin." Kakek itu berjalan mendekat, jarak antara mereka hanya beberapa langkah. Bau tanah basah dan dupa menyengat hidung Dito. "Dulu, banyak yang datang mengambil sesuatu dari sini. Mereka ingin ambil kekuatan, tapi yang ada hanya kutukan." Dito mulai merasakan udara menjadi lebih dingin. Nafasnya memburu, tubuhnya sedikit gemetar. Namun rasa penasaran masih lebih besar daripada rasa takutnya. "Kakek, saya sudah di sini. Saya harus lanjut." Sang kakek tersenyum getir, kemudian menepuk pundak Dito dengan tangan yang penuh keriput dan dingin menusuk. "Kalau begitu, kau sudah memilih jalanmu sendiri. Jangan salahkan aku kalau nanti kau kehilangan apa yang paling berharga." Dito menarik tangan, mundur sedikit. "Apa maksud kakek?" Pria tua itu tak menjawab langsung. Ia memalingkan wajah dan berjalan kembali ke tempat ia berdiri tadi di pinggir makam, lalu menghilang perlahan ke balik semak-semak. Dito berdiri terpaku, suasana malam makin mencekam. Suara jangkrik dan katak pun seolah mereda, digantikan oleh keheningan yang menekan. Ia menatap nisan yang menjadi pusat makam itu, sebuah batu nisan besar bertuliskan nama yang sudah sulit terbaca karena lumut. Di bagian bawahnya, tampak ukiran simbol aneh yang membuat Dito merasa merinding. Ini konten terbaik yang pernah gue dapatkan," bisiknya pelan, berusaha mengusir rasa takut yang mulai menjalar. Dengan langkah pasti, ia duduk di sebelah batu nisan tersebut, mengaktifkan kamera, dan mulai merekam sambil bercerita pada penontonnya tentang pengalaman bertemu sang kakek penjaga makam. Namun, tanpa sadar, langkah kecilnya itu telah menapaki batas yang seharusnya tidak boleh dilewati. Dan malam itu, penjaga makam yang sesungguhnya mulai bangun dari tidurnya. Setelah duduk di sebelah batu nisan yang dikeramatkan, Dito mulai merekam dengan suara sedikit bergetar. Kabut semakin tebal, dan udara terasa makin dingin sampai menusuk tulang. Kamera menangkap kabut yang bergerak perlahan seperti diselimuti sesuatu yang tak terlihat. "Guys, ini malam yang benar-benar gelap dan, entah kenapa, aku merasa ada yang mengawasi," kata Dito sambil sesekali menoleh ke belakang, berharap melihat wajah sang kakek, tapi yang tampak hanyalah bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin malam. Tiba-tiba, dari bawah tanah dekat batu nisan, terdengar suara ketukan pelan, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Dito menatap ke arah suara itu, terdiam sejenak, lalu berbisik, "Apa itu?" Suara ketukan itu semakin keras, berubah menjadi suara seperti gundukan tanah yang digerakkan dari bawah. Detak jantung Dito berdegup kencang,
namun ia tetap memegang kamera dengan erat, berharap suara-suara itu akan terekam dan menjadi bukti nyata. Beberapa menit berlalu, ketukan itu berhenti. Tapi bukan itu yang membuat Dito merasa takut, melainkan suara bisikan pelan yang mulai terdengar di telinganya, seperti orang yang menggumam dalam bahasa kuno. Suara itu tidak terekam oleh kamera, tapi jelas terasa oleh telinga Dito. Mata Dito membelalak, keringat dingin mulai menetes dari dahi. Ia mencoba merekam ulang suara itu dengan ponselnya, namun yang terdengar hanya desiran angin dan suara jangkrik malam. Dito merasa pusing. Kepala mulai berdenyut nyeri seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke pikirannya. Sesaat kemudian, darah mulai menetes dari hidungnya tanpa bisa ia kendalikan. Gila, ini apa sih? Gumamnya panik sambil menekan hidung dengan tisu. Tapi darah terus mengalir deras, membasahi bajunya. Suasana semakin mencekam, dan ia merasakan ada sesuatu yang menempel di pundaknya. Ketika ia mencoba menoleh, hanya ada bayangan hitam yang bergerak cepat di pinggir kamera. Tubuhnya seolah ditarik oleh tangan gaib yang tak terlihat, membuatnya hampir terjatuh. Dito terdiam, merasakan ada kekuatan besar yang menahannya. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Kepalanya terasa penuh dengan bisikan dan suara-suara seram yang tak bisa dimengerti. Dalam kepanikan itu, Dito mulai berdoa dalam hati, berharap ada kekuatan baik yang melindunginya dari roh yang tengah bangun dari makam keramat itu. Sementara itu, di kejauhan, suara langkah kaki seseorang terdengar berat dan lambat, menandakan kehadiran sosok yang selama ini mengawasi di balik bayang-bayang malam. Setelah kejadian aneh di makam, Dito kembali ke penginapan dengan langkah gontai dan tubuh lemas. Darah yang terus mengalir dari hidungnya sudah berhenti, tapi rasa sakit kepala dan tekanan batin tak kunjung reda. Ia duduk di pojok kamar, menatap layar laptop yang memutar ulang rekaman malam itu. Di layar, wajahnya terlihat pucat, matanya sembab, dan napasnya terengah. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Sesosok bayangan gelap kadang muncul di belakangnya, terlihat samar di pojok frame. Dito mencoba menghapus rekaman itu, tapi file-file itu tak mau hilang. Bahkan setiap kali ia membuka folder video, muncul pesan error atau suara bisikan samar yang sulit ia pahami. Esok harinya, Dito mencari warga desa untuk bertanya lebih lanjut tentang makam dan kakek penjaga yang ditemuinya. Namun, warga yang ia temui hanya bisa menunduk dan menggeleng, tidak mau membicarakan lebih jauh. Hati-hati, nak, jangan pernah bawa pulang apapun dari makam itu, kata seorang lelaki tua dengan wajah keriput penuh garis kesedihan. Dito mulai merasa gelisah. Di dalam tas kameranya, ia menemukan sebuah kerikil kecil berwarna hitam legam yang sebelumnya tidak ia sadari ikut terbawa dari makam. Kerikil itu terasa dingin dan berat ketika digenggam. Malam berikutnya, mimpi buruk mulai menghantui tidur Dito. Dalam mimpinya, sosok kakek penjaga muncul dengan wajah serius. Ia berdiri di depan sebuah lubang besar di tanah, dari mana suara jeritan pilu terdengar bergema. Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Pulangkan atau bersiaplah menanggung akibatnya, suara sang kakek bergetar dalam mimpi itu. Dito terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun saat ia membuka tangan, kerikil hitam itu sudah menghilang dari genggamannya. Dalam hari-hari berikutnya, Dito semakin sering melihat bayangan si kakek penjaga di cermin dan jendela kamarnya. Mata si kakek seolah menembus jiwanya, mengingatkan akan dosa yang belum ditebus. Kepalanya sering berdenyut, dan suara bisikan dalam bahasa Jawa kuno terus mengganggu pikirannya. Dito mulai merasa bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konten video sedang mengancam hidupnya. Ia sadar, larangan dan peringatan warga desa bukan sekadar cerita kosong. Ada kekuatan gaib yang menjaga makam itu,
dan ia telah melanggar aturan yang tak tertulis. Kini, yang tersisa hanyalah satu pilihan, mengembalikan apa yang telah terbawa, dan menghadapi apapun konsekuensinya. Pagi hari itu, Dito kembali berdiri di depan makam keramat dengan wajah kusam dan mata yang sayu karena kurang tidur. Suara jeritan dari mimpi-mimpinya masih terngiang di telinga. Kali ini, ia tidak membawa kamera. Tidak ada niat membuat konten. Ia hanya ingin mengakhiri teror yang membayangi pikirannya. Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam area makam, tanah di bawahnya terasa berbeda. Seolah menyambut kehadirannya bukan sebagai pengunjung, melainkan sebagai bagian dari kutukan itu sendiri. Kabut pagi menebal begitu cepat, menutupi jalan pulang, dan udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang. Ia berjalan mendekati batu nisan besar tempat pertama kali mengalami kejadian aneh. Dito bersimpuh di depannya, menunduk dalam, dan berbisik lirih, "Maafkan aku. Aku nggak tahu, aku salah." Angin seketika berhenti, keheningan menggantung di udara. Namun, dari kejauhan terdengar suara langkah perlahan, berat, seperti seseorang menyeret kakinya di atas tanah basah. Dito menoleh. Di balik kabut, sosok kakek penjaga muncul. Tapi kali ini wajahnya berubah. Matanya hitam legam, kulitnya lebih pucat, dan sekujur tubuhnya tampak seperti terbungkus debu tanah dan akar-akar. "Kau datang lagi, tapi bukan untuk bertanya. Kau datang untuk menebus." Suara sang kakek terdengar seperti gema yang datang dari perut bumi. Dito berdiri gemetar. "Saya tidak membawa apapun, Kek." Batu itu hilang sendiri. Kakek itu mendekat, dan saat ia berjalan, tanah di sekitarnya tampak mengering dan retak. "Yang kau ambil bukan batu. Kau membawa pulang penjaga lama. Ia tertidur dalam tanah ratusan tahun. Kini, kau membangunkannya." Dito tertegun. "Penjaga lama, apa maksudnya?" Tanpa menjawab, kakek itu menunjuk ke arah nisan besar. Perlahan, nisan itu mulai retak, dan dari bawahnya muncul gundukan tanah yang bergerak. Suara erangan berat terdengar, lalu tangan kurus dan panjang muncul dari bawah tanah, mencengkeram tepi makam. Dito terpaku, matanya tak bisa berpaling. Sosok itu keluar perlahan, dengan tubuh tinggi kurus, mata kosong menyala merah, dan rambut panjang menjuntai penuh tanah. Sosok itu mengenakan kain kafan compang camping dan mengeluarkan suara napas berat, seperti mendengus penuh amarah. Dulu, dialah Algojo. Ia dikubur hidup-hidup karena membantai warga desa yang melanggar perjanjian leluhur. Makam ini adalah penjaranya. Tapi karena kontenmu, ia bangkit, ujar kakek dengan suara berat. Sosok itu menatap Dito lurus-lurus, lalu menggeram. Dito ingin lari, tapi tubuhnya terasa ditarik ke bawah, seolah tanah menggenggam kakinya. "Tolong!" teriaknya panik. Tapi suara itu seolah tenggelam dalam kabut yang semakin pekat. Kakek penjaga hanya menatapnya dalam, lalu membungkuk dan menyentuhkan tongkatnya ke tanah. Hanya ada satu cara agar ia kembali tidur. Seseorang harus menggantikan tempatnya. Dito menatapnya dengan mata membelalak. Ganti tempatnya. Maksudnya, dikubur. Namun sebelum sempat ia menolak, tangan besar milik penjaga lama telah mencengkeram tubuhnya, menariknya perlahan menuju lubang makam yang terbuka lebar. Suara tanah menggulung seperti pusaran, dan malam pun mulai jatuh di siang hari. Di langit, kabut berubah menjadi gelap, menandai bahwa batas antara alam manusia dan makhluk penjaga telah dilanggar sekali lagi. Cengkraman tangan penjaga lama pada tubuh Dito semakin kuat. Tubuhnya ditarik ke lubang makam yang dalam, gelap, dan tak berdasar. Dito berteriak, meronta sekuat tenaga, tapi tak ada yang bisa melawan kekuatan makhluk itu. Di ambang kepanikan, suara sang kakek menggema. "Kau masih punya pilihan, nak." Tapi waktu hampir habis. Dito menoleh ke arah suara itu, berusaha menangkap makna di balik kata-kata si kakek.
Apa maksudnya? Aku tak ingin mati. Aku cuma mau semuanya kembali normal. Kakek penjaga berdiri di pinggir lubang dengan sorot mata tegas. Kau telah membangunkan penjaga lama. Ia bukan makhluk sembarangan. Ia diberi tugas oleh para leluhur untuk menjaga gerbang kematian yang ada di bawah makam ini. Tapi sekarang, ia bebas. Dan dunia kita tak akan aman jika ia tetap berjalan di atas tanah. Lalu kenapa aku yang harus menggantikan tempatnya? Aku cuma bikin video. Aku nggak tahu apa-apa. Teriak Dito, masih berusaha menahan tubuhnya agar tak ditarik masuk. Kakek itu menghela napas panjang. Karena kaulah yang membuka jalannya. Kau melanggar aturan yang dijaga ratusan tahun. Tanpa restu, tanpa doa, tanpa perlindungan, kau membangunkan roh yang haus darah. Seketika, Dito tersadar, semua ini bukan sekadar kesalahan teknis atau keberuntungan buruk. Ia telah menantang sesuatu yang jauh lebih tua dan kuat dari dirinya. Penyesalan mulai menyergap hatinya, tapi tak ada waktu lagi. Kalau aku gantiin dia, apa yang terjadi? Tanya Dito dengan suara lirih. Gerbang akan tertutup kembali. Dunia akan aman. Tapi jiwamu akan terikat selamanya di antara dua alam. Kau akan menjadi penjaga baru. Tak hidup, tak mati. Dito terdiam. Tubuhnya masih ditarik perlahan. Tapi kini ia tak lagi melawan. Pilihan itu terlalu berat. Tapi ia tahu, kalau ia tak melakukannya, sesuatu yang jauh lebih buruk akan datang. Ia melihat bayangan masa depan, kampung diserang makhluk gaib. Orang-orang tak bersalah menjadi korban. Semua karena ulahnya. Kalau aku lakukan, apa kau bisa jamin semuanya akan selesai? Tanya Dito. Kakek penjaga mengangguk pelan. Aku bersumpah atas nama tanah ini, roh-roh tua akan tidur kembali. Tapi ingat, ini jalan tanpa kembali. Dengan napas berat, Dito menutup mata. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Aku yang salah. Aku yang harus bertanggung jawab. Seketika itu juga, cengkraman penjaga lama melemah, berubah menjadi angin dingin yang menyelimuti tubuh Dito. Tanah di sekitarnya bergerak, membentuk pusaran yang menelan tubuhnya perlahan. Kakek penjaga menunduk dan menggumamkan doa dalam bahasa kuno. Suara angin berhenti. Kabut mulai menipis. Langit cerah kembali. Makam itu kini tertutup kembali. Seolah tak pernah terbuka. Hening, damai, tak ada yang tahu bahwa di bawah sana, seorang pemuda kini duduk dalam gelap, menjadi penjaga baru. Terperangkap dalam waktu yang tak bergerak, menjaga agar gerbang maut tak pernah terbuka lagi. Namun, jauh di kejauhan, kamera Dito yang tertinggal di semak-semak tiba-tiba menyala sendiri. Rekaman terakhirnya menyala, memperlihatkan wajah Dito dengan mata kosong, dan senyum kecil yang tak seharusnya ada. 1 minggu setelah kepergian Dito, desa kembali sunyi. Warga yang sempat resah karena kegaduhan beberapa hari lalu mulai tenang, seolah beban gaib yang menekan desa telah lenyap. Namun, hanya satu orang yang tahu kebenaran, kakek penjaga makam. Ia kembali duduk di batu besar dekat pintu masuk makam, tongkat kayu tua di sampingnya. Sorot matanya kosong, namun menyimpan berjuta kisah yang tak bisa diucapkan sembarangan. Sejak hari itu, ia semakin jarang bicara. Hanya duduk, seolah menunggu sesuatu. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Ginan datang dari kota. Ia adalah teman Dito yang khawatir karena Dito tak kunjung kembali. Kamera Dito ditemukan di penginapan, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan dirinya. Ponsel, pakaian, semua ditinggalkan. Ginan menyusuri jejak terakhir Dito, hingga akhirnya ia sampai di makam keramat. Di sana, ia bertemu sang kakek yang hanya menatapnya lama, sebelum berkata dengan suara parau, "Kau datang mencari sahabatmu." "Iya, Kek, Dito, dia kesini minggu lalu. Ada warga yang bilang dia sempat ke makam ini. Tapi sekarang dia hilang," jawab Ginan. Sang kakek menghela napas panjang.
Yang kau cari sudah menjadi bagian dari tempat ini. Ginan kebingungan. Maksudnya, kakek penjaga tak langsung menjawab. Ia mengambil sesuatu dari balik kain lusuhnya, sebuah gulungan kulit kayu tua. Di dalamnya tertulis aksara Jawa kuno, yang kemudian ia terjemahkan perlahan. Zaman dulu, ada seorang dukun sakti yang membantai warga karena menolak tunduk pada kekuatan hitam. Ia ditangkap, dikurung hidup-hidup di makam ini. Tapi jiwanya terlalu kuat untuk sekadar mati. Maka para leluhur membuat perjanjian, satu roh penjaga harus ditanam untuk menjaga makam itu dari dalam selamanya. Ginan menelan ludah, merasakan bulu kuduknya berdiri. Setiap kali seseorang membangunkan kekuatan itu, seseorang harus menggantikan tempatnya. Dito telah menjadi penjaga baru. Ia memilih menutup gerbang itu agar dunia tidak hancur. Ginan menggeleng tak percaya. Tidak mungkin, dia bukan orang jahat. Dia cuma bikin konten. Dan justru karena itu, ia membangunkan yang tertidur, kata sang kakek. Ginan memandangi makam yang tenang. Dalam hening, suara angin berhembus dan burung hantu melolong. Tapi di sela keheningan itu, terdengar lirih bisikan suara, lembut, tapi sangat akrab. Jin, pulanglah. Jangan ulangi kesalahanku. Ginan membeku. Ia tahu suara itu. Dito, dengan langkah gemetar, ia berbalik. Dia masih bisa diselamatkan, kek. Kakek penjaga hanya menunduk. Jika kau ingin menyelamatkan dia, maka kau harus bersedia menggantikan tempatnya. Tapi ingat, sekali masuk, kau tak akan kembali sebagai manusia. Ginan terdiam. Malam semakin gelap. Cahaya bulan tertutup awan. Dan untuk pertama kalinya, sejak ratusan tahun lalu, dua takdir berdiri berhadapan di depan gerbang makam keramat. Angin malam berhembus dingin, menerpa wajah Ginan yang berdiri di hadapan makam. Suara bisikan Dito masih terngiang di telinganya, seakan-akan berasal dari balik tanah, dari kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Kakek penjaga masih berdiri tegak, seolah tak tergoyahkan oleh waktu. Sorot matanya menatap Ginan dengan dalam, menyimpan beban yang terlalu berat untuk dipikul manusia biasa. Kau masih bisa pergi, nak, ujar kakek pelan. Masih ada waktu untuk kembali ke kehidupanmu. Namun Ginan menatap nisan besar itu, lalu berkata lirih, kalau aku yang ada di bawah sana, Dito pasti juga akan datang untukku. Kakek itu menghela napas berat. Ia menyodorkan sebilah keris kecil dengan gagang tulang dan ukiran tua. Ini adalah pusaka leluhur. Hanya ini yang bisa membelah gerbang antara dunia manusia dan dunia para penjaga. Tapi ingat, jika kau masuk dan gagal menggantikan Dito, maka kalian berdua akan terperangkap selamanya. Dengan tangan gemetar, Ginan menerima keris itu. Tanah di sekitar nisan mulai bergetar pelan, seolah merespons kehadiran benda keramat tersebut. Tanpa ragu, Ginan menancapkan keris itu ke tanah tepat di depan nisan. Darah mengucur dari telapak tangannya, jatuh ke permukaan tanah. Seketika, bumi terbelah, lubang hitam menganga, dan hawa panas menyeruak keluar, disertai dengan jeritan samar dari dalam perut bumi. Tanpa menunggu, Ginan melompat masuk. Dunia seketika berubah. Ia jatuh di tempat yang seperti dimensi lain, pohon-pohon tumbuh terbalik, tanah berwarna merah tua, dan udara dipenuhi kabut pekat. Di tengah dimensi aneh itu, berdirilah Dito, dengan tubuh setengah manusia, setengah bayangan. Matanya kosong, tangannya penuh akar yang membelit tubuhnya sendiri. Jin, kau nggak seharusnya ke sini, bisik Dito lirih. Aku datang untuk membebaskanmu, sahut Ginan sambil mengangkat keris. Namun, tiba-tiba sosok penjaga lama muncul dari balik kabut. Kali ini wujudnya lebih besar, lebih menyeramkan, dengan wajah tanpa mata dan mulut menganga penuh gigi tajam. Ia menggeram marah, seolah marah karena Ginan mengganggu keseimbangan. Pertarungan tak terelakkan. Ginan menusukkan keris ke dada penjaga lama.
Teriakan keras menggema, dan tanah berguncang hebat. Cahaya putih menyilaukan meledak dari luka itu. Sosok penjaga lama berteriak, lalu meledak menjadi abu dan terseret angin. Dito jatuh tersungkur, napasnya kembali. Akar yang membelit tubuhnya mulai lepas. Kabut memudar, dimensi itu mulai runtuh. Kita harus pergi, teriak Ginan. Tapi Dito menahan tangan Ginan. Kalau aku pergi, gerbangnya tetap terbuka. Seseorang tetap harus menjaga. Ginan menggeleng. Tidak, kita bisa cari cara lain. Dito tersenyum lemah. Kau sudah lakukan cukup banyak. Sekarang giliran aku menebus semuanya. Dengan kekuatan terakhirnya, Dito mendorong Ginan keluar lubang, tepat sebelum tanah menutup kembali. Dunia kembali tenang. Beberapa hari kemudian, makam keramat kembali sunyi. Ginan berdiri di depannya, bersama kakek penjaga yang kini duduk lemah. Kakek, Dito sekarang penjaga tetap. Ya. Sang kakek menatap langit. Ia telah memilih jalannya. Tapi untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, sang penjaga tidak sendiri. Ia punya nama, dan kisah. Ginan menaruh kamera Dito di atas makam, menyalakan perekam, lalu berkata pelan, cerita ini akan kuabadikan. Tapi bukan untuk sensasi, untuk pelajaran. Lalu ia pergi, meninggalkan makam yang kini benar-benar damai. Dan di malam hari, di antara tiupan angin, terdengar suara lembut. Terima kasih, Jin.